Kota Jambi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2026. Acara yang dirangkai dengan forum konsultasi publik rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi tahun 2025-2029 ini berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 di BW Luxury Hotel Jambi dengan mengangkat tema besar transformasi pembangunan untuk pertumbuhan dan berkelanjutan. Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah adalah salah satu tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yang diadakan oleh pemerintah Kota Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Jambi, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Perwakilan DPRD Provinsi dan Kota Jambi, unsur instansi vertikal Kota Jambi, Ketua TPPKK Kota Jambi Dr. Nadiah Maulana, para akademisi Forum RT Sekota Jambi, unsur organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta jajaran pemerintah Kota Jambi. Acara Musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2026 ini dimulai dengan tari persembahan, dilanjutkan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Jambi. Kota Jambi, Ibu Dr. Hajah Nadiah SPOD. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Jambi, Bapak Diza Azra Aljosa SEMA. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, jajaran Forkopimda Kota Jambi, Sekretaris Daerah Kota Jambi beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Jambi, staf ahli wali kota dan asisten daerah pemerintah Kota Jambi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi, Kepala Perangkat Daerah dan jajaran pejabat di lingkup pemerintah adil dan merata, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan juga pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan efektif. Untuk itu, kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029. Selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Musrenbang RKPD 2026 dan Konsultasi Publik RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029. Sekaligus Kepala Bapeda Kota Jambi Suhendri SHMSI mengatakan, pemerintah Kota Jambi telah menerima 4.546 usulan dari masyarakat. Sebelum dilaksanakan di tingkat pemerintah kota, Musrenbang, kecamatan, dan kelurahan juga berfungsi sebagai media bagi pemerintah Kota Jambi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) menyampaikan pokok-pokok kebijakan perencanaan, serta menjadi wujud sinergi antara pemerintah Kota Jambi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Usulan tersebut kemudian diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, hingga forum perangkat daerah yang telah dimulai sejak Desember tahun 2024 lalu. Tentang rancangan peraturan daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut, pada Bapak Wali Kota dapat kami laporkan hal sebagai berikut. Pertama, bahwa tahapan penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 telah dimulai sejak bulan Desember tahun 2024 yang lalu, yang menghasilkan 4.546 usulan masyarakat yang diverifikasi melalui musrenbang di tingkat kelurahan. Kemudian pada bulan Februari hingga awal Maret yang lalu dilaksanakan musrenbang kecamatan dan juga forum perangkat daerah guna menselaraskan program aspirasi masyarakat dengan teknokratik. Selain itu, melalui SIPDRI, seluruh anggota DPRD Kota Jambi telah menginput usulan pokok-pokok pikirannya masing-masing yang jumlahnya mencapai 1087 usulan. Kedua, pelaksanaan musrenbang RKPD tahun ini dirangkaikan dengan pelaksanaan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Jambi tahun 2025 tahun 2029 guna menserasikan dokumen perencanaan pembangunan, penguatan substansi, dan kesepakatan bersama terhadap rancangan RKPD dan juga rencana awal RPJMD. Tema musrenbang tahun ini adalah transformasi pembangunan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota yang kami hormati dan kami banggakan, kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, instansi vertikal, stakeholders pembangunan, termasuk akademisi yang jumlahnya lebih kurang 500 orang. Pada musrenbang ini akan disampaikan pokok-pokok rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk Kota Jambi yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Pemerintahan Provinsi Jambi. Selanjutnya, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota akan menyampaikan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan juga RKPD tahun 2026 yang meliputi gambaran umum kondisi makro daerah, isu strategis, visi misi dan strategi, prioritas pembangunan, program dan kegiatan prioritas, serta komitmen awal 100 hari kerja untuk mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia, yang nanti akan dilanjutkan juga oleh Ketua DPRD Kota Jambi yang akan menyampaikan highlight tentang pembangunan dan sinergitas eksekutif legislatif, yang kemudian diteruskan dengan sesi diskusi terpadu dan penandatanganan kesepakatan. Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, para narasumber, hadirin dan undangan yang berbahagia, demikian laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami mohon kiranya Bapak Wali Kota berkenan membuka kegiatan musrenbang RKPD 2026 dan LKP Ranwal RPJMD Kota Jambi secara resmi, sekaligus memberikan arahan. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan secara seksama sambutan Wali Kota Jambi sekaligus membuka secara resmi musrenbang RKPD Kota Jambi tahun 2026 dan forum konsultasi publik RPJMD Kota Jambi 2025-2029. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Maulana MKN, kami persilakan. Beliau akan bekerja bersama kita semua untuk menanggulangi masalah banjir. Luar biasa beliau semangat. Saya optimis ini penanggulangan banjir secara bertahap akan kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih Pak David. Ada kepala balai yang lain barangkali yang hadir, saya mewakili. Yang saya hormati Direktur PDAM Tirta Maya. Ya.
Ini tugas berat nanti menuju 100% layanan air bersih dan 24 jam hidupnya air bersih di Kota Jambi. Itu tugas PDAM. Memang agak berat, tapi harus kita punya target. Kalau nggak bisa pembangunan ini kalau nggak ada targetnya, asal jalan aja. Kita punya target-target penting. Kemudian juga hadir PLT Direktur BUMD kita, PT Sigit Jaya Sakti, Pak Sasli Rais. Kemarin sore jam 3, Presiden Direktur Pertamina Gas Niaga sudah MOU dengan BUMD Sigit Jaya Sakti. Harus dijalankan program ini, 100.000 jaringan gas untuk rumah tangga di Kota Jambi. Insya Allah secara bertahap akan kita jalankan. Pokoknya semua kabinet Kota Jambi Bahagia ini tidak ada yang ada target, harus ada target. Kalau nyerah di balik bendera putih, itu ganti, kita siapkan dengan yang lain. Tapi prinsipnya apapun itu kita harus punya target supaya semangat bekerjanya. Kalau nggak ada target, santai nanti ya. Kemudian juga hadir di sini Kepala Basnas Kota Jambi, diwakili Ustaz Sanandar. Terima kasih. Hari ini sudah menyalurkan 2,7 miliar bantuan untuk para mustahik yang sudah didistribusikan untuk warga kurang mampu 300.000 untuk pegawai harian lepas, TKK dan lain-lain. Terima kasih. Mudah-mudahan kesadaran zakat kita tinggi kepada Basnas ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu. Yang saya hormati juga seluruh kepala bagian dan seluruh camat Kota Jambi, kepala puskesmas, dan juga yang saya banggakan mungkin hadir di belakang saya tidak terlihat ini, Ketua Forum RT Kota Jambi ada. Oh ya, satu meja memang ngumpul di situ ya. Dan pimpinan lembaga yang lain, Lembaga Adat Melayu, Dewan Masjid, Majelis Ulama, LPM, dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya di bulan suci Ramadan, hari ke-21 20 ya, nah cepat Lailatul Qadar. Hari ke-20 ini kita semua diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya sholawat beriring salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana laporan dari Ketua Bapeda tadi, hari ini ada dua agenda. Yang pertama RKPD untuk 2026. Kita sama-sama menyusun perencanaan pembangunan kita, rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2026. Sekaligus juga ini momentum kita untuk menyusun RPJMD 5 tahun ke depan, program visi misi Kota Jambi Bahagia. Jadi dua hal ini mempunyai makna penting untuk menentukan arah pembangunan Kota Jambi, Bapak Ibu sekalian. Nanti secara umum kami akan memaparkan secara detail. Pada sambutan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua dan seluruh masyarakat Kota Jambi yang sudah memberikan kepercayaan kepada Maulana dan Iza. Kepercayaan ini merupakan amanah yang sangat berat bagi kami. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua sehingga program-program yang sudah kita rencanakan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, fokus kami di 100 hari kerja pertama ini adalah memberikan layanan dasar yang baik, karena tagline bahagia itu yang pertama, orang bisa bahagia kalau dekat dengan Tuhannya. Pas pula baru dilantik bulan Ramadan. Jadi saya berkeliling safari Ramadan full selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sehat tanpa jeda. Kami berkeliling dengan Pak Wakil Wali Kota. Dan salah satu janji kami memasang internet di tempat ibadah sudah kita mulai. Beberapa masjid musola yang kami kunjungi sudah kita pasang internet gratis. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muda
remaja, anak-anak bisa cinta tempat ibadahnya. Nanti di gereja pada saat momentum hari besar Nasrani, begitu juga vihara dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar yang pertama di bidang kesehatan. Saya 1 minggu setelah dilantik pulang retreat langsung memanggil BPJS Kesehatan bahwa sebelum hari ulang tahun Kota Jambi bulan Mei nanti, seluruh masyarakat Kota Jambi 100% sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Ini adalah layanan dasar yang wajib pemerintah kota khususnya untuk menjamin itu. Tapi syaratnya 2 tahun menjadi warga Kota Jambi. Karena kalau pindah KTP-nya gampang, nanti mohon maaf dari Muaro Jambi pindah ke sini kalau pengen dapat jaminan kesehatan. Sehingga kami batasi hanya yang sudah berdomisili 2 tahun dan memang bertempat tinggal di Jambi. Sehingga program ini nggak salah sasaran. Nanti banyak orang pindah. Wah, enak di Jambi ditanggung, datang semua ke Jambi nanti. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah saya singgung mengenai jaringan gas. Gas ini adalah kebutuhan dasar. Kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi gas 3 kilo dengan cara menyebarkan jaringan gas kota. Targetnya 100.000 dalam masa kepemimpinan kami. Secara bertahap akan kita jalankan. Kuotanya kemarin sudah diajukan dengan BUMD. Kemudian juga tata kelola sampah, Bapak Ibu sekalian. Kami ingin di hilirnya sebelum hari ulang tahun Kota Jambi kita sudah groundbreaking untuk mendirikan pabrik briket atau RDF, kemudian juga maggot, biji plastik dan lain-lain, sehingga sampah kita yang menggunung di TPA Talangbulu dalam 5 tahun ke depan akan zero, akan habis, dikelola, dijadikan bahan produktif, ditambah dengan sampah harian yang masuk ke TPA 430 ton. Jadi perusahaan ini sedang kita beauty contestkan nanti. Semua sudah bertemu saya, presentasi dengan seluruh tim. Mana yang terbaik, investor yang terbaik bisa mengelola 1.000 ton per hari, itu yang akan kita pilih. Sehingga kalau ini bisa kita jalankan, problem sampah di hilirnya insya Allah dalam 5 tahun ini akan selesai. TPA Talangbulu yang luasnya 25 hektar, hanya kita sisakan 10 hektar saja untuk pengelolaan sampah karena sudah efektif. 15 hektarnya kita bisa gunakan untuk layanan publik yang lain, bisa dibuat sirkuit permanen, lapangan bola, taman, ruang-ruang bermain dan lain-lain untuk fasilitas masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memulai membangun 4 kawasan tematik. Saya, Pak Wakil Wali Kota Pak Sekda sudah memulai, insya Allah setelah Lebaran ini, Pak Kadis PU, rumah milenial di kawasan Terminal Rawasari kita akan mulai tata. Kemudian sejuta kuliner di kawasan Pasar Lama setelah Lebaran kita akan mulai jalankan. Kadis Perindak harus jalan. Supaya apa? Pasar Lama yang parkir retribusinya sudah kami bebaskan akan hidup kembali 24 jam seperti detik di masa lalu Kota Jambi ini. Jadi nanti di situ menjadi pusat kuliner. Dinas Perhubungan sedang menyiapkan Bapak Ibu sebelum hari ulang tahun Kota Jambi, insya Allah 60 bus listrik akan melayani koridor prioritas dengan menggunakan QR code nanti, QRIS. Ini Bank Jambi nanti akan bantu sistemnya. Pokoknya cita-cita kita besar, mimpi kita besar, harus kita kerjakan sama-sama. Dan memang kalau jadi pemimpin harus banyak mimpinya. Kalau tidak punya mimpi, tidak usah jadi pemimpin. Kata orang Pak, itu panggilan itu ulang tahun kalau kepala dinas ini kontang-panting semua. Dia bilang nggak bisa. Kita harus punya target pengambilan kita. Harus ada yang kita buat. Nggak ada leha-leha. Kadis itu penting. Saya bilang retribusi bongkar. Dalam 2 hari beliau menyiapkan semua juru parkir yang di dalam dibukakan rekening Bank Jambi, dikasih QR code kerjasama dengan Bank Jambi semua. Pokoknya semua kepala dinas kalau ingin Kota Jambi bahagia, tidurnya harus lebih sedikit, jangan seperti ini banyak tidurnya. Saya sudah 3 jam 1 hari tidur di sekalian.
Jadi semua kepala dinas kita sama-sama. Insya Allah yang kita perbuat ini untuk masyarakat, karena kita mencintai Kota Jambi dan APD bisa Kota Tua. Dilanjutkan Suhendri, usulan masyarakat, pokok pikiran DPRD juga telah diajukan melalui aplikasi SIPDRI sesuai dengan surat edaran KPK nomor 2 tahun 2024 yang akan ditelaah lebih lanjut sebagai masukan dalam penyusunan dokumen RKPD. Suhendri juga menyebut Musrenbang RKPD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi, RKPD Provinsi Jambi, Rencana Kerja Pemerintah Nasional serta Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan. Musrenbang RKPD ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan di Kota Jambi berjalan efektif dan sesuai aspirasi warga. Pembukaan pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 dan konsultasi publik RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029 ditandai dengan pemukulan gong oleh Wali Kota Jambi Dr. Haji Maulana MKM serta dilanjutkan dengan pemutaran video pembangunan Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosa turut menjadi narasumber dalam acara tersebut. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli serta Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bapeda Provinsi Jambi Nurjana Pangeran. Alhamdulillah kegiatan Musrenbang RKPD 2026 Kota Jambi yang kami rangkaikan dengan rancangan awal RPJMD Kota Jambi 2025-2029 berlangsung dengan tertib, lancar dan sesuai dengan rencana kami. Dan tentu saja harapannya rangkaian proses RKPD ini tentu akan semakin kuat ke ujungnya sampai ditetapkan menjadi peraturan Wali Kota Jambi mengenai rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas pelaporan anggaran sementara daerah yang nanti akan bergulir terus menjadi hampir 17.000 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Kota Jambi dihuni oleh lebih dari 635.000 jiwa penduduk yang heterogen. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi adalah gerbang dan etalase utama daerah yang juga memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis dalam konstelasi regional wilayah Sumatera. Momen ini menjadi penanda sebuah era baru untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera, atau Kota Jambi Bahagia 2030. Visi ini didukung oleh kondisi ekonomi makro daerah yang positif sebagai modal dasarnya. Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2024, Kota Jambi mencatatkan laju pertumbuhan ekonominya pada angka 4,98% dengan inflasi year on year 1,16%. Pendapatan per kapita per tahun mencapai 68,5 juta rupiah berdasarkan PDRD harga berlaku dengan angka Gini rasio yang relatif kecil yaitu sebesar 0,372. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi prioritas utama daerah ke depannya.
Nilai investasi yang mencapai 1,813 triliun pada tahun 2024 akan terus dipacu perolehannya. Upaya-upaya untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah akan terus ditingkatkan. Kemudahan dan kenyamanan berinvestasi, termasuk pemberian kemudahan perizinan dan insentif berusaha. Mall pelayanan publik sebagai layanan one-stop service akan semakin mudah, cepat, pasti, aman, ramah dan nyaman untuk mendukung aktivitas bisnis dan berusaha. Untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, maka upaya-upaya dan kebijakan yang konstruktif dan efektif dilakukan untuk memperkuat sumber daya ekonomi daerah, baik yang terkait dengan kualitas SDM, daya saing produk, akses pada sumber daya produktif dan pemasaran, peningkatan sarana prasarana ekonomi dan pengembangan kawasan ekonomi, dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan kewirausahaan generasi muda. Pertumbuhan dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat UMKM sebagai core bisnis perkotaan dengan pelaku usaha yang mandiri dan kreatif. Kemajuan sektor UMKM akan memberikan dampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang saat ini angkanya masing-masing 7,73% dan 7,38%. Tentu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut harus dilakukan secara holistik, sistematis, dengan pendataan yang valid untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Strategi dan kebijakan yang tepat guna mengurangi pengeluaran masyarakat dan layanan pemerintah pada kelompok masyarakat rentan akan dilakukan dengan program-program Kota Jambi Bahagia yang inovatif, seperti program Bahagia, Rumel, Lansia Bahagia, Call Center Bahagia, dan Kampung Bahagia sebagai transport masyarakat yang akan memberikan efek berganda pada peningkatan produktivitas dan ekonomi sejak dari bawah. Selaras dengan itu, peningkatan kualitas serta akses kesehatan bagi semua akan terus ditingkatkan. Pada tahun 2025 ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana Indra telah berkomitmen menuntaskan 100% universal health coverage dengan memberikan jaminan akses kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu. Upaya ini dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, modernisasi saraf, dan layanan kesehatan yang bermutu. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan angka harapan hidup yang saat ini mencapai 75,12 tahun, penurunan angka prevalensi stunting, penanganan TBC, HIV dan AIDS, serta gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Pendidikan sebagai pilar kemajuan bangsa merupakan sektor penting yang menjadi perhatian. Program peningkatan kualitas pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pendidikan yang modern dan nyaman, kualitas lulusan, serta akses seluruh anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan angka harapan lama sekolah yang saat ini adalah 15,55 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,55 tahun. Tentunya peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ini secara langsung berkorelasi pada capaian angka indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai ukuran keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia di tanah pilih ini yang saat ini telah mencapai 81,77. Kota Jambi adalah kota besar yang terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika perkotaan yang bergetar sepanjang waktu. Untuk itu, infrastruktur perkotaan harus terus dibangun dan dikembangkan. Penyediaan dan layanan air minum akan dioptimalkan dengan peningkatan cakupan. Sistem dan jaringan jalan yang mendominasi pergerakan orang dan barang terus ditingkatkan. Trotoar dan pedestrian dibangun untuk memberikan ruang nyaman bagi pejalan kaki. Parit dan drainase jalan tertutup yang ditingkatkan guna menjaga estetika dan kendali hidrologi. Kerjasama lintas kewenangan dan daerah batas terus didorong untuk membangun sistem pengendali banjir guna mengantisipasi dampak genangan dan banjir yang menggenangi kawasan pemukiman warga. Kota ini juga memiliki intensi besar pada isu pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, penurunan emisi gas rumah kaca dan juga transisi energi baru dan terbarukan. Sampah adalah masalah dan peluang, sehingga upaya-upaya baik akan terus dilakukan dengan cerdas dan terukur, sehingga sampah dapat dikelola secara bijak sejak dari lingkungan terkecil oleh warga, sehingga unit bank sampah dan TPST di lingkungannya masing-masing akan optimal mengubah sampah yang semula adalah masalah menjadi berkah yang produktif. Selanjutnya, di hilir, pengelolaan TPA juga akan dikembangkan sebagai unit yang dapat memberikan benefit bagi daerah secara optimal. Untuk pelestarian lingkungan perkotaan, ruang terbuka hijau terus dikembangkan melalui penataan dan pembangunan hutan kota yang edukatif untuk wisata, rekreasi, dan konservasi. Taman-taman kota yang menjaga kita semua dari kering, polusi, tekanan, dan hiruk pikuk kota.
Pembangunan dan pengembangannya diarahkan untuk memperindah kota dengan konsep-konsep inovatif dan tematik yang menyatu dengan lingkungan. Lampu-lampu penerangan jalan yang ditingkatkan pemasangannya guna mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting guna membangun komitmen kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang akuntabel, efisien dan efektif, inklusif dan demokratis. Di bidang pelayanan publik misalnya, pemerintah Kota Jambi akan terus mengoptimalkan implementasi konsep Smart City. Dalam forum tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi memaparkan rancangan awal RPJMD 2025-2029 serta RKPD 2026 yang mencakup kondisi makro daerah, isu strategis, visi misi pembangunan dan program prioritas untuk Kota Jambi, serta komitmen awal 100 hari kerja untuk mewujudkan Kota Jambi bahagia. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi berbagai persoalan kota seperti tata kelola sampah, banjir, dan infrastruktur jalan. Ia juga menyoroti isu kesehatan khususnya bahaya asap rokok bagi anak-anak, akan mempertegas penerapan perda larangan merokok di area publik dan meminta pelaku usaha menyediakan smoking area. Pak, gimana Pak? Hari ini kami mengadakan musrenbang untuk RKPD 2026 dan juga untuk forum diskusi publik berkaitan dengan RPJMD 2025-2030. Jadi momentum ini sangat penting. Kami memaparkan tentang program prioritas, program kerja 100 hari, dan kami juga yang paling penting lagi mendengarkan masukan-masukan dan saran dari masyarakat. Jadi sangat baik sekali. Pertama tentang tata kelola sampah, tentang bagaimana mengatasi banjir, jalan yang berlubang milik provinsi, ini juga perlu kolaborasi. Kemudian tadi juga yang menarik mengenai BPHTB yang akan meninjau yang penetapannya berbasis CNT dengan harga transaksi jual beli. Kita butuh kerjasama dengan notaris, dengan seluruh pelaku penjual dan pembeli gitu ya, supaya ini sama-sama bahagia, penjual senang, pembeli senang, notaris dan pemerintah juga senang, dan pertumbuhan ekonomi jalan. Dan dari forum anak tadi menarik sekali tentang bagaimana bahaya asap rokok bagi mereka, terutama anak-anak yang perokok pasif, dan ada juga anak-anak yang sudah terpapar menjadi perokok aktif. Kami mempertegas tentang adanya perda larangan merokok atau kawasan tanpa asap rokok di daerah-daerah publik. Semua pelaku usaha harus menyiapkan smoking area supaya tidak mudah memaparkan asapnya kepada sekitar, terutama anak-anak, ibu hamil dan lain-lain. Saya kira forum ini berjalan dengan sukses. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan ini bisa merumuskan kebijakan ke depan. Terkait hal lain, terkait Jambi City Center ini ke depannya gimana? Ya, jadi Jambi City Center kami sudah memanggil mereka, sudah melihat paparan mereka merencana ke depan. Mereka meminta kami untuk mengadendum berbagai hal dan kami itu tolak. Kami ingin memastikan bahwa hak-hak mereka, kewajiban mereka selama beberapa tahun ini terhadap Pemda harus diselesaikan dulu. Itu membuktikan komitmen dari PT Blis itu. Kalau belum itu
laksanakan, kami akan menolak proses itu, dan tim hukum kami sedang melakukan kajian langkah apa yang akan diambil. Salah satunya bisa saja mengizinkan untuk gugat perdata kalau memang ada wan prestasi di sana. Jadi secara umum kami ingin mereka kemudian menyelesaikan kewajibannya dan menjalankan usaha ini supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Keinginan kami. Apa Pak yang ditawarkan mereka apa? Yang ditawarkan mereka adendum untuk waktu lagi 2 tahun untuk bisa operasional dan masa BOT-nya bisa ditinjau ulang. Nah ini semuanya ya kami sangat dirugikan, sehingga kami akan berupaya untuk bisa mengambil hak kami lah. Tadi ada hal yang... Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid, menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Kabid Perencanaan Pengendalian Daerah Bapeda Provinsi Jambi Nurjanah Pangeran memaparkan pokok-pokok rencana kerja pemerintah Provinsi Jambi untuk Kota Jambi. Selain sesi pemaparan, acara ini juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat, serta ketua RT se-Kota Jambi. Selain pemaparan dari masing-masing narasumber, forum itu juga diisi dengan tanya jawab dari audiens yang hadir baik dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, ormas hingga ketua RT. Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Jambi bersama Ketua DPRD Kota Jambi, beserta pemangku kepentingan dan segenap stakeholder pembangunan lainnya.